kita terkenal sebagai anak-anak yang rapi. Betul. Kita terkenal sebagai anak-anak yang kalau jajan ke kantin pulang-pulang bawa banyak makanan. Sedangkan yang laki-laki pergi ke kantin nyampe kelas, kasihan. Betul. Masih menjadi misteri adik-adik. Zaman kecil kamu waktu SD juga begitu. Kenapa sih kok perempuan dari alat tulis sampai jajanan selalu lebih mewah, sedangkan yang laki-laki pensil aja, nggak ada kan pensil atasnya robot-robotan gitu ya. Oke, kalau kamu bilang anak solihah, bilang siap. Anak solihah 99,99. Mau dapat 100 enggak? Mana suaranya? Mau dapat 100? Mau dapat 100? Kita bukan suara kita. Anak solihah. Alhamdulillah. Jantung kamu selamat. Coba kalau jantung kamu copot. Masa jantung copot ala-ala. Baik adik-adik, sekarang kalau kamu bilang bersiap, tolong kakinya disiram, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan sambil senyum. Bisa banget. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, sampai besok. Meningsoy kamu. Oke, kalau kamu bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Belum. Kalau kamu bilang bersih, sudah siap? Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersiap. Hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip. Baik, yuk sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk, doa sebelum makan. Salah. Maaf. Kita mau ngapain adik-adik? Mau ngapain? Doa sebelum makan. Sudah siap? Siap. Doa sebelum tidur. Kita mau ngapain sih? Bismillah. Kita mau ngapain? Mau belajar. Oke, kalau gitu daripada kamu salah lagi, mendingan kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allah, kepanjangannya gak hafal nanti. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Tapi bedanya, orang Islam itu kan ada yang baik ya, ada yang jahat. Para pembegal, kira-kira dia orang Islam bukan? Ada yang Islam, ada yang bukan. Kira-kira para pembegal bisa masuk surga enggak? Bisa. Tapi dicuci dulu di neraka. Dicucinya gimana? Kamu pakai deterjen, pakai soklin, apa pakai ini biar mengkilap? Pakai apa? Sabun cuci? Pakai air?
Tidak. Dia akan disiksa di dalam neraka. Adik-adik tahu nggak? Jadi jangan sampai kita ngebayangin, semua orang Islam masuk ke dalam surga. Ya udah kalau gitu aku nakal dikit gak apa-apa lah gitu ya. Maka jangan sampai kalian membayangkan gak apa-apa lah aku mencuri, gak apa-apa lah yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Kalau kesembayangan sedikit tentang neraka. Adik-adik kenal dengan Abu Thalib? Siapa itu Abu Thalib? Pakmannya Nabi. Pakmannya atau paman? Paman. Masya Allah. Dapat astronot. Ya, barakallahu fiik. Abu Thalib adalah paman Nabi. Tapi sayang, ketika beliau hendak wafat, di sisi beliau ternyata ada orang-orang jahat. Ketika Nabi Muhammad bilang kepada Abu Thalib, "Hei paman, ucapkanlah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku akan menjadi hujjah, engkau akan masuk dalam surga wahai paman." Udah dibilang gitu sama Nabi Muhammad. Ternyata pamannya punya teman-teman yang jahat toh. Pamannya punya teman yang jahat yang akhirnya mereka bilang, Abu Thalib, ente mau ninggalin agama ayah ente? Ente mau ninggalin agama kakek buyut ente? Ente mau ninggalin patung-patung yang selama ini ente sembah? Wah, akhirnya Abu Thalib gak enakan tadinya mau ngucapin syahadat, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, ampunilah dosa-dosanya." Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Tidak layak seorang Nabi memintakan ampunan untuk orang-orang kafir. Akhirnya gak diizinin Abu Thalib masuk ke dalam surga. Tapi karena doa Nabi, doa siapa? Doa Nabi, Abu Thalib yang harusnya berada di bawah neraka mendapatkan siksaan paling ringan. Siksaan paling ringan itu di mana? Di bagian atas neraka. Kalian tahu kalau bunda lagi masak? Kira-kira kalau bunda lagi masak bawahnya kan api ya? Itu di atas api ada panci. Kira-kira paling panas itu yang di bawah panci atau di atas panci? Bawah panci. Atas panci panas gak? Sama, tapi lebih panas yang di dalam. Sama kayak mama, lebih dekat sama mama atau lebih jauh sama mama, yang mana yang lebih ringan? Yang lebih jauh dari mama kan nggak kena, gitu kan ya? Daripada dekat-dekat panas, tapi tetap panas. Maka Abu Thalib setiap harinya disiksa di dalam neraka, disuruh pakai sendal. Siksaan macam apa ini kamu? Masa siksaan pakai sendal? Sendalnya bukan sendal swallow, bukan sendal krop, bukan sendal ranger, ya. Tapi sendalnya made in nar, terbuat dari bara api neraka yang menyala-nyala. Dipaksa sama malaikat, dan malaikat penghuni neraka nggak ada tuh yang namanya bersenyum-senyum, "Selamat datang di neraka." Gak ada. Masuk pakai sendalnya. Gak ada yang kayak ayah dan bunda kita, "Dek, pakai sendal kaki kanan dulu. Hihi. Lepasnya kaki kiri dulu. Hiha." Di neraka gak ada. Abu Thalib pakai. Kayak ya. Sama. Ketika kakinya yang memakai, otaknya melepuh. Tandanya kira-kira ini apinya panas aja atau panas banget? Panas banget ya. Maka dari itu jangan sampai sekali-kali kita mengatakan, "Oh gak apa-apa, yang penting muslim itu masuk surga." Tapi disiksa dulu di neraka. Ada yang mau disiksa dulu atau mau langsung masuk surga? Yuk, kalau mau langsung masuk surga, kita kenalan sama surga. Jadi udah takut belum sama neraka?
Sudah, udah jauhin ya. Terus. Sekarang kita bagaimana caranya masuk ke dalam surga? Yuk, sebutin ciri-cirinya dulu nih. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku telah menyediakan sebuah tempat abadi yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah ada yang merasakannya." Ya, yaitu surga untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang suka beramal soleh dan solihah. Ya, maka adik-adik, kalau kalian senantiasa berbuat baik, tidak menyekutukan Allah, maka kita semua nanti akan dikumpulkan kembali di dalam surga. Siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Berarti surga itu tempatnya orang-orang baik, orang-orang jahat gak ada. Yuk, sekarang kamu mau masukkan ciri-ciri orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ciri-ciri fisiknya. Nanti ketika dia masuk ke dalam surga, fisiknya akan dirubah oleh Allah. Fisiknya akan dirubah. Yang mungkin ketika di dunia badannya di bawah rata-rata, kayak Kak Agung ya, di bawah rata-rata. Alisnya ketebelan. Tapi ini menjadi ciri khas Kak Agung. Jadi kalau nanti kalian ketemu Kak Agung di jalan, ada yang alisnya tebal, Kak Agung, ayo. Iyo. Ya, siapa? Iyo. Nanti kalau kamu tahu, kamu mau nengok. Oke, kita lanjutkan. Nanti yang punya badan kecil mungil-mungil seperti upil, ketika masuk ke dalam surga, tingginya menjadi 60 hasta. 60 hasta sebanyak apa tuh Kak Agung? 1 hasta dari siku sampai ujung jari. 1 hasta. 60 hasta berarti dikaliin aja. Anggap aja ini setengah meter. Berarti kira-kira kurang lebih 30 meter. Kok bisa tinggi banget? Ya, semua manusia di surga nanti tingginya 30 meter seperti Nabi siapa? Siapa? Ataya. Nabi siapa? Nabi Adam. Tadi kayaknya kamu dengar dari Ataya nih ya. Masya Allah. Dapat lagi. Nabi Adam. Barakallahu. Aku harus dapetin. Iya, makanya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Tinggi manusia nanti setara sama Nabi Adam. Kan gak mungkin Nabi Adam udah tinggi dikecilin. Makanya kita yang ada, yang kecil dibesarkan. Jadi gak begitu. Di surga beda-beda tingginya. Nabi Adam 30 meter, kita segini. Kita semeter gak nyampe gitu ya. Waduh, nanti kita Nabi Adam, awas Nabi keinjak. Ya, Nabi Adam takut keinjak di surga ya. Maka tinggi kita setinggi Nabi Adam. Lalu wajahnya bagaimana nih Kak Agung? Apakah wajah kita yang tadinya pesek jadi mancung, yang tadinya mancung jadi pesek, yang belum jadi sidik, yang sidik jadi belum? Ternyata jadi bahkan di surga pun semuanya akan dirubah. Yang tadinya udah ganteng di dunia, di surga jadi makin ganteng. Yang tadinya cantik di dunia, di surga makin cantik. Jadi kalian gak perlu sedih ketika ada teman-teman yang body shaming, tinggal bilang aja, iya. Ih, kamu harusnya tebel. Iya. Ih, iya. Ih, pakai baju putih. Iya, ada putihnya. Akhirnya apa? Dia bingung mau ngatain kita apa lagi. Jadi kalau ada orang suka ngata-ngatain, jangan marah. Tinggal bilang aja, iya. Alis tebel, iya. Alis tebel, iya. Jangan marah. Kalau kita marah, dia makin senang. Yes, dia marah guys. Alis tebel, asik. Waduh. Tuh, ada kan yang suka manggil-manggil temannya dengan nama ayahnya. Maka udah bilang aja iya. Jangan marah. La tador wala. Janganlah marah bagimu
Baik, selanjutnya apa adik-adik? Ketika tinggi kita sudah 30 meter, wajah kita jadi ganteng, kemudian yang perempuan jadi cantik-cantik, lalu kemudian itulah ciri-ciri para penghuni surga. Jadi gak ada yang di bawah rata-rata. Bidadari aja mirip sama yang perempuan-perempuan ketika masuk surga. Mungkin kalau sekarang kita ngiri sama teman kita, nanti di surga bidadari ngiri sama kita. Bidadari cantik gak? Enggak, kata siapa? Ceritanya dia udah di surga. Aku lebih cantik kamu ya. Amin ya. Masya Allah, betul ya. Jadi bidadari itu cantik, dan ketika kita masuk ke dalam surga makin cantik. Nanti yang para bidadari ini apa kalian? Itu si Tuan Putri cantik banget ya. Aku jadi ngiri padahal dia juga cantik ya. Masya Allah. Baik, anak soleh solihah, anak soleh solihah. Ya, sekarang kamu mau sebutkan keutamaan surga. Apa aja sih yang ada di dalam surga? Adik-adik, di antara kenikmatan surga atau surga memiliki sebuah nama, yaitu surga Naim. Surga apa? Surga Naim. Apa artinya Naim? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan tertinggi yang ada di dalam surga adalah melihat Allah. Masya Allah. Kita sekarang bisa melihat Allah kan? Allah yang sudah menghidupkan kita, ngasih rezeki kepada ayah dan bunda, kemudian memberikan banyak segala sesuatu yang kita butuhkan, udara gratis, air gratis. Pernah nggak kalian bayar air hujan? Pernah nggak kalian minum udara disuruh bayar? Ayo, tarik nafas, bayar 1.000, 2.000, 3.000. Wah, bangkrut kita ya. Allah semua yang memberikannya secara gratis. Allah nggak pernah nyuruh kalian bayar. Bayangin, ketika semua ini sudah Allah berikan kepada kita gratis, kira-kira kita mau nggak ketemu sama Allah? Allah yang kayak gimana sih Kak Agung? Ya ibaratnya kalian sama Pak Jokowi itu CS-an, temenan gitu ya. Ada Pak Jokowi pernah ngasih duit, bisa jawab, dapat sepeda, dapat sepeda. Pasti kalian akan mengiang-iang terus Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Aku pengen ketemu lagi sama Pak Jokowi. Kita dari dulu semenjak lahir sampai besar gak pernah ketemu Allah. Allah yang kasih kenikmatan banyak banget ke kita. Kira-kira kita kangen gak sama Allah? Pengen ketemu? Makanya impian atau kenikmatan puncak ketika kita masuk ke dalam surga adalah bertemu dengan Allah. Ya, jangankan ketemu Allah, kamu aja yang di dunia dulu deh. Para sahabat udah ketemu Nabi Muhammad. Kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Pengen ketemu gak sama Nabi Muhammad? Pengen banget ya. Tapi nanti ketika di surga, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, kita akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Seluruh penduduk surga akan melihat Allah dengan jelas. Masya Allah, inikah Tuhan kita yang selama ini menciptakan kita, menciptakan surga yang indah, yang besarnya lebih besar daripada langit dan bumi. Bumi luas gak? Bumi luas, tapi surga luasnya sama seperti langit dan bumi. Ada gak yang udah pernah ninggalin langit? Gak ada, berarti langit masih kosong. Langit masih luas, dan surga itu seluas langit dan bumi. Masya Allah, luas banget adik-adik ya. Makanya nih kemudian kenikmatan berikutnya. Kenikmatan yang pertama bertemu Allah. Kenikmatan yang kedua apa? Dibangunkan istana-istana. Ya, buat adik-adik yang kalau lagi berdoa, ya Allah katanya disuruh doa sama engkau, tapi kok gak dikabul-kabulin, jangan kalian merasa sedih.
doa itu dibagi menjadi 3. Pertama, dikabulkan langsung. Kedua, dikabulkan tapi nanti. Ketiga, Allah jadikan doa-doa tersebut dibangunkan istana di dalam surga. Yang pertama, lagi doa langsung dikabulin. Misalnya nih, ada anak kecil TK atau balita, bayi lihat tangan. Kalau ada bayi lihat tangan namanya balita. Ada balita lagi berdoa, sampingnya ayahnya. Ya Allah, aku mau Lamborghini. Agak lain memang di balita ya. Ada anak kecil minta Lamborghini. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan, ternyata di sebelahnya ada ayahnya. Oh Masya Allah, anakku mau Lamborghini. Ternyata anaknya ini adalah Cipung Adudu. Cipung Abu. Oh iya, Cipung Abu. Karena dia bulat. Kalau otak Adudu. Ya. Ternyata Cipung Abu sebelahnya ayahnya Papa Rafi. Langsung yang ke rumah, pilih mau mobil yang mana? Iya. Tapi kalau ayah yang normal, Masya Allah, anakku sudah berdoa sama Allah. Dia tahu siapa yang memberikan rezeki kepada ayahnya. Akhirnya nyampe rumah, buka Shopee. Atau dibawa ke Indomaret, pilih Lamborghini yang mana? Iya. Itu bapak yang normal. Tapi ternyata bapaknya gak ngedengerin permintaan kalian. Ya, ini yang ketiga. Bapak kalian gak dengar tuh kalian minta apa, berdoa aja. Ya, kalian doanya saking khidmatnya sampai gak kedengeran. Cuma Allah yang tahu. Ayahnya gak peka lagi, anaknya pengen mainan. Ya, udah setahun gak pernah dibeli mainan. Ya, habis itu apa? Habis itu ternyata doa kalian tidak dikabulkan. Sampai kalian meninggal, kalian gak dikasih Lamborghini. Maka kalian harus tahu, Allah sudah bangunkan istana yang megah karena doa kita yang tidak dikabulkan. Jadi jangan malas berdoa ya, karena kita sedang dibangunkan rumah di surga. Anak soleh, solihah, anak solihah. Jadi adik-adik, buat kalian yang masih mikir, kayaknya gak mungkin punya rumah di dunia kayak sebesar istana. Ya udah, kalau di dunia gak mungkin, jadikan rumah itu di dalam surga. Oke, yang ketiga, nih, yang membuat kamu ingin, Masya Allah adik-adik. Di surga itu ada buah-buahan yang banyak, dan kita gak perlu capek-capek manjat buat memetiknya. Kalau di dunia waktu kamu kecil ada pohon kelapa, kamu suka temenan sama anak-anak bola, berenang di sungai. Tapi zaman kamu kecil, sungai itu bersih, disebut berenang. Sekarang, ya geli. Zaman dulu ada kurang apa? Ada kepiting, uyu-uyu, apa uya-uya, apa sih namanya yuyu? Ada namanya yuyu, hidup. Sekarang udah gak bakal hidup. Ada yang sapu-sapu berenang kelihatan di sungai. Ya, waktu kamu kecil tuh jadi ngebolang. Giliran udah berenang capek, kita naik pohon kelapa. Manjat pohon kelapa tuh gak mudah, adik-adik, susah. Bisa naik gak bisa turun. Di surga buah-buahnya turun sendiri. Wah, gak perlu manjat-manjat, gak perlu bisa naik, gak bisa turun, gak perlu nanti banyak semutnya. Buahnya turun sendiri. Ketika dibelah, gak perlu pakai golok. Yang mana kalau kalian pakai golok, putus di pohon. Ya, jangan main sama benda-benda tajam ya, kecuali kalian berpengalaman. Dibelahnya susah. Belum lagi pas kita makan, asin. Ternyata udah basi. Ulet. Kemanisan jadinya ada uletnya. Hambar, gak ada rasanya. Di surga gak ada kayak begitu. Kalau mau buka, gak perlu ketusuk-tusuk tajam-tajam, gak perlu, tinggal pas dimakan,
nikmat, Masya Allah, nggak ada tuh yang namanya aneh-aneh ya. Makanya itulah dia buah-buahan di surga. Buahnya datang sendiri. Bahkan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, makanlah minumlah apapun yang kalian inginkan, dan buah-buahan makanan di surga nggak pernah habis. Kalian makan nanti ada lagi, makan ada lagi, infinity. Iya. Selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat. Ini sebelum kamu sampai puncaknya nih. Yang keempat, di surga itu tidak ada namanya buang hajat. Tidak ada namanya buang hajat. Oh iya, silakan. Itu kalau di dunia. Kalau di surga nggak ada. Kamu izin mau kamar mandi, mau ngapain pipis, nggak bisa. Di surga udah nggak ada pipis, udah nggak ada pup. Kalian nggak perlu bingung. Itu toilet di surga nanti jongkok atau diri ya? Jongkok akan duduk diri. Emang ada toilet diri? Melengket kena kupaha gitu. Nah, maka adik-adik nggak perlu mikirin aneh-aneh di surga. Karena di surga tempatnya enak. Pup itu enak nggak? Nggak enak, pas keluar enak, tapi pas lagi di dalam perut sakit. Maka di surga tidak ada namanya rasa sakit, buang hajat, pipis, gak ada, dihapuskan sama Allah. Di surga tempatnya enak-enak, ya, maka tidak ada hal-hal yang tidak berguna ataupun menyakitkan, gak ada. Ya, selanjutnya itu yang keberapa? Itu yang keberapa? Yang ke-10 dikurang 6 jadi 4. Yang keberapa tadi? Yang ke-1 tambah 3. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Di surga itu tidak lagi ada ibadah. Salat? Gak ada. Puasa? Gak ada. Haji? Gak ada. Di dunia kalian dipaksa oleh ayah bunda dek sholat. Orang-orang zaman dulu para sahabat mau sholat, aduh aku pengen banget sholat, pengen masuk surga. Mereka harus diinjak-injak sama orang-orang kafir. Ngapain kamu sholat? Minggir, kamu jangan sholat di Ka'bah, minggir. Ditendang, dipukul. Orang baca Quran dipukulin. Orang ngajakin kepada Islam dipukulin. Abu Bakar. Yang dipukulin lagi siapa? Abdullah bin Mas'ud baca Quran dipukulin. Ya, kalau kita baca Quran dipukulin nggak? Dipukulin nggak? Dipukulin. Dek baca Quran. Males. Dipukulin kan? Dek kata PKI. Males. Oh di situ gitu ya. Wah habis gitu ya. Nah, maka adik-adik ketika kita sudah masuk surga, tadi kamu bilang apa? Tempatnya penuh kenikmatan. Ibadah nikmat gak? Nikmat bagi orang-orang yang beriman. Dia yakin, aku kayaknya kalau gak ada ibadah itu kurang, hampa. Tapi ketika di surga, ibadah dihapuskan, diganti ibadahnya jadi apa? Bersenang-senang. Kalian lari-lari, jungkir balik, salto, guling-guling, kepleset, gak ada namanya rasa sakit. Nyanyi. Gak sakit. Iya. Lagi salto. Kok leherku gak patah ya? Oh iya di surga. Ya, tempatnya penuh kenikmatan. Anak soleh, solihah, anak solihah. Kamu mau ngajakin main dulu boleh nggak? Siapa yang mau main-main? Tapi mainnya bukan main FF. Ada bocil FF di sini. Bukan main Roblox. Ada Roblox di sini. Bukan main ML. Aduh ML. Double kill, triple kill, savage, meningsoy. Maniak ya. Maniak. Sekarang kamu mau main game, tapi syarat main gamenya ini ada satu. Syaratnya ada berapa? Satu.
99,99%. Kalian nggak bisa kalau nggak ngikutin. Mau nyoba? Mau nyoba? Syaratnya ada berapa tadi? 3. Syaratnya ada 1. Ikuti Kak Agung. Sudah siap? Tuh, udah ngikutin kan? Siap? Siap. Jadi ngikutin. Bukan yang gitu. Bentar. Diam dulu. Angkat tangannya. Belum. Angkat tangannya. Mana yang belum angkat tangan? Ulang lagi. Angkat tangannya. Kurang kompak. Angkat tangannya. Mana pipi? Angkat tangannya. Disilang. Diputar. Rapatkan. Masih ada yang belum bisa ulang lagi. Angkat tangannya. Disilang. Diputar. Rapatkan. Jempolnya menghadap ke bawah ya. Jempolnya menghadap ke bawah. Tangannya diluruskan. Diangkat. Lagi minum ya. Diangkat sudah. Yuk, sekarang kita putar ke atas bareng-bareng. 1, 2, 3. Waduh, ada yang bisa, ada yang enggak. Ternyata adik-adik, tadi kamu bilang di awal apa? Ikuti Kak. Bener kan nggak bisa? Mau nyoba lagi nggak? Mau nyoba lagi? Yang kedua harus bisa ya? Oke. Angkat tangannya. Disilang. Diputar. Rapatkan. Jempolnya menghadap ke bawah. Tangannya diluruskan. Diangkat. Ayo diangkat sayang, diangkat. Diangkat, dilurusin tangannya, diangkat. Sudah? Yang menunggunya nggak bisa habis. Sudah siap? Kita putar ke atas bareng-bareng. 1, 2, 3. Bukan, masih ada yang belum bisa. Tadi di awal kamu sudah katakan ikuti Kak. Sekali lagi kamu kasih tahu caranya. Tapi ikutin ya. Siap? Oke. Angkat tangannya. Pelan banget satu. Disilang. Diputar. Rapatkan. Kalau seperti ini kita putar ke atas bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ternyata ada satu gerakan yang kalian tidak ikuti. Gerakan yang mana nih yang gak diikuti? Tadi Kak Agung melepas tangan kiri. Kita melepas tangan kirinya. Kan disuruh ikuti, kenapa kalian gak ikuti? Lalu Kak Agung bilang
Jempolnya menghadap ke bawah ya. Lalu kamu tunjuk ke kalian, ayo jempolnya menghadap ke bawah. Tangannya diluruskan. Lalu kamu memasangnya kembali seperti ini. Kita putar ke atas. 1, 2, 3. Set. Nah, bisa kan? Yang gak bisa nanti tanya ayah dan bundanya yang melihat. Baik, bisa? Makanya tadi kalau kamu suruh ikutin, jangan malah ngupil. Adik-adik, tahu nggak? Fakta terbaru adalah ngupil itu ternyata dosa. Betul kan? Ngupil itu ternyata dosa. Siapa yang baru tahu ngupil itu dosa? Baru tahu? Astagfirullah. Berarti selama ini kalian ngupil tanpa dosa gitu? Ngupil itu berdosa. Kalau habis ngupil dijejelin ke teman, dosa nggak? Dosa. Geli, hijau-hijau, gede lagi. Lagi musim pilek ya. Baik, anak soleh, solihah, anak solihah. Tadi kamu sudah menyebutkan berapa kenikmatan surga? 5. Yang pertama bertemu dengan Allah. Yang kedua dibangunkan istana di surga. Yang ketiga ada apa? Ada apa yang ketiga? Buah-buahan diturunkan. Yang keempat tidak buang hajat. Yang kelima tidak lagi ada ibadah. Terus ngapain kagum? Bersenang-senang. Udah kayak di taman surga, di taman bermain adik-adik. Bedanya di taman bermain kalau kalian mau main bayar dulu, di surga nggak perlu. Bahkan tunggangan kita nanti itu seperti Pegasus. Kalian tahu Pegasus? My Little Pony. Itu tahu ya. Nah, nanti tunggangan kita di surga My Little Pony. Karena memang mereka yang bikin kartu My Little Pony itu terinspirasi sama kita. Bahwasannya Nabi Sulaiman dulu punya kuda yang bersayap. Kalau aja waktu itu Nabi Sulaiman gak lalai, ya, maka insya Allah kuda bersayap itu masih ada sampai sekarang. Tapi waktu itu Nabi Sulaiman luar biasa, sering mengasuh kuda-kuda bersayapnya. Akhirnya apa? Dia sampai lalai beribadah kepada Allah, sehingga satu persatu kuda bersayapnya disembelih. Gara-gara kuda ini aku jadi sibuk, akhirnya disembelih. Jadi kalau di rumah kalian ada lagi waktunya sholat, tiba-tiba kalian masih mainan gara-gara HP ini, aku jadi lalai. Buang, tuing, jangan dibuang. Nanti yang teriak umi kalian, adek kenapa HP umi dibuang? Adek punya HP di sini? Waduh, HP sendiri atau HP uminya? Astagfirullah, ya Allah belum. Kamu sopan kan? Ya, oke. Baik, kalau zaman dulu kalian itu kalau misalnya mau punya HP harus merasakan sakit. Dan HP Kak Agung zaman dulu warnanya hitam putih. Gak bisa tuh namanya kamera, gak bisa. Buat ngedapetin HP ini butuh rasa sakit. Tahu sakitnya gimana? Disunat. Kata Umi Kak Agung, sakitnya kayak digigit semut. Kok iya? Digigit semut. Semutnya segede gajah. Ya, sakit. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kamu mau cerita yang ke-6. Kenikmatan surga yang ke-6 yang kamu pengen-pengenin adik-adik. Ada apa di surga? Di setiap hari Jumat, kenikmatan surga yang ke-6 ini adalah laki-laki belanja ke pasar, dan pasarnya ini istimewa, gratis. Ada sebuah mall di surga, pasar di surga, isinya tinggal ambil, gak perlu bayar.
Mau apa ambil, mau apa ambil, ambil semuanya gratis. Kalau di dunia kita habis belanja, misalnya pulang-pulang naik motor, ya, di depan ada truk, truknya kentut, itu langsung, langsung kita yang udah make upan luntur, tambah bedak hitam gitu ya, tambah asap makin hitam makin gosong gitu ya. Masya Allah. Tapi di surga habis belanja gratis, tiba-tiba ada angin sedikit yang bertiup ke wajah kita. Apa yang terjadi? Wajah kita makin ganteng. Karena di surga yang berangkat ke pasar tuh laki-laki, perempuan mah santai aja di rumah, nyantai di sana. Nanti pas lakinya pulang, enggak. Di surga nggak ada pintu bunyi kayak begitu. Di surga itu pintu bunyi itu rumah agung ya. Lagi mau berangkat kerja, pelan-pelan tinggalin kamar pas buka, anak bangun. Rusuh di pintu. Di surga pas kita lagi mau masuk, ada istri kita, ada perempuan-perempuan di dalamnya lagi nyantai. Dan ternyata walaupun di rumah Allah jadikan yang tadinya udah cantik makin cantik. Maka suaminya bilang, istriku, kamu makin cantik deh. Cie, kiu apa sih kiu? Nanti yang perempuan bilang, suamiku, kamu makin ganteng. Cie apa sih? Bahasa kamu menonton kiu. Ya, oke, baik. Anak soleh, solihah, anak soleh-solihah. Masih banyak kenikmatan surga yang kamu pengen sampaikan, tapi takutnya adik-adik capek, pegel, letih, lunglai, lemes. Banyak banget. Ya, Kagu mau kasih tahu ke kalian bukan lagi tentang kenikmatan. Kalau udah kenikmatan tadinya kita mau semua, betul? Nah sekarang aku mau kasih tahu kalian gimana sih caranya masuk ke dalam surga. 100 buat Kak Agung. Ini buat anak muda. Rapi dulu. Rapi. Gini nih caranya masuk surga. Ya. Sholat betul, ngaji betul, baca Quran betul. Ya, karena di surga punya 8 pintu. Ada untuk pintu orang-orang yang suka sholat, ada pintu orang-orang yang suka berpuasa, ada pintu untuk orang-orang yang suka memaafkan, pintu untuk orang-orang yang suka berbuat baik, beramal soleh, banyak. Tapi di antaranya kali ini akan mau sampaikan adalah pintu surga yang paling nyaman. Pintu surga yang paling nyaman itu bagaimana? Yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Makanya adik-adik dikatakan jika kalian masih memiliki orang tua, apa kata Nabi? Celaka, celaka, celaka. Kata Nabi celaka tuh. Siapa yang celaka? Mereka yang masih memiliki orang tua, tapi mereka nggak bisa masuk surga gara-gara orang tuanya. Ini tandanya apa? Anak tersebut durhaka, sehingga dia nggak bisa masuk surga gara-gara durhaka sama orang tua. Maka dari itu nih adik-adik kamu mau kasih tahu kalian tips and trick. Iya. Cara masuk surga melalui jalur orang tua. Orang tua itu siapa sih? Ibu dan ayah. Bukankah orang tua itu yang rambutnya mulai memutih? Bisa jadi, bisa jadi. Bukankah orang tua itu yang wajahnya mulai keriput-keriput? Bisa jadi, bisa. Bukankah orang tua itu yang giginya ompong? Bisa jadi, bisa jadi. Apakah orang tua itu yang kalau jalannya membuku? Bisa jadi. Apakah orang tua itu yang kalau bernafas Senin Kamis?
bukan lagi ngebahas tentang kakek dan nenek adik-adik. Yang lagi kita bahas adalah kedua orang tua kita, yang biasa kita panggil dengan sebutan ayah, bunda, ibu, bapak, papa, mama, ipih, mimi, bubu, momo, popo, momo, Emang ada yang manggil ayahnya pas pulang, popo, popo? Anak siapa ini? Popo, popo. Po itu adalah salah satu karakter di Teletubbies yang sekarang namanya berubah menjadi Asep. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Asep. Asep salah. Asep mendunia. Baik, anak soleh, solihah, anak soleh, solihah. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Ya, seorang sahabat. Oh, ada yang bersedih. Oh, adiknya. Ini coba dikasih ini, mau nggak? Adik mau ini? Ini kecil-kecil mungil. Ya, itu kan permen ya, jangan dimakan. Baik, di surga lihat adik-adik, maaf, Nabi Muhammad pernah ditanyakan, wahai Nabi, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad, siapakah orang yang paling berhak berbakti kepadanya? Apa kata Nabi Muhammad? Ibumu. Masih penasaran? Oke, yang pertama ibu, yang kedua siapa ya? Wahai Nabi, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang kedua, ibu. Tanya lagi yang ketiga, wahai Nabi, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang ketiga, ibu. Penasaran kok gak berubah-ubah nih, ibu-ibu mulu nih. Yang keempat ditanya lagi, wahai Nabi, kemudian kepada siapa aku harus berbuat baik? Yang keempat, ayahmu. Sejenak kamu berpikir, apakah tandanya kita harus punya 3 ibu, 1 ayah? Benar nggak? Benar nggak? Coba yang ibunya baru 1 angkat tangan. Yang ibunya baru 1, yang nggak angkat tangan ibunya 2. Ah ini ibunya 2 nih. Hamzah, ibu kamu berapa? Ibunya berapa? 1. Yang ibunya baru 1 angkat tangan. Baru 1. Baru 1. Tadi kata Nabi apa? Ibu lalu yang tandanya punya 3 ibu, 1 ya. Benar nggak? Nanti nyampe rumah tanya, Bunda, ibuku yang kedua mana? Yang ketiga, yang keempat, ayahnya cengengesan. Bagus kamu. Sebelah ayahnya di bundanya apa ayah? Ya, ternyata bukan itu adik-adik. Yang dimaksud oleh Nabi adalah kita harus berbakti kepada ibu, patuh dan taat kepada ibu, jangan durhaka kepada ibu dan juga ayah. Paham? Apa? Jadi salah satu cara agar kita masuk ke dalam surga adalah dengan berbakti kepada orang tua. Ya insya Allah kalau untuk berbakti kepada orang tua ini banyak caranya adik-adik. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, kita bahas tentang hal ini ya. Baik, untuk selanjutnya kamu mau bagi-bagi hadiah boleh? Masya Allah. Yang paling rapi ngomong-ngomong di sini ada yang mencatat nggak ya kira-kira? Boleh dong yang laki-laki ada yang mencatat nggak? Coba yang laki-laki dulu ada yang mencatat? Ada 1. Pilih hadiah mau yang mana? Siapa namanya? David. Oh Daud ya. Silakan Daud. Oke, barakallahu fiik. Yang perempuan ada yang mencatat? Orang perempuan itu memang terkenal ya. Boleh diangkat catatannya. Anak katanya apa aku? Ayo,
Oke, 1, 2. Mana lagi yang mencatat? Mana lagi? Wah, Masya Allah. Kita mulai dari yang paling lengkap, Beril. Silahkan pilih Beril. Diangkat lagi, mana lagi biar kamu bisa berikan hadiahnya. Mana ada Beril? Silahkan. Kasih lihat ke kamu catatannya mana? Baru pertama ini doang. Apa cara 5 masuk surga? Boleh deh ambil. Yang penting ada niat menulis. Kamu ambil nggak apa-apa. Ya, oke. Mana yuk? Ya, yuk mana lagi ya yang nyatet ya? Tunggu sebentar. Nah, mana lagi yang mencatat? Ini 2 nyatet boleh ambil. Yang lagi belajar tulis boleh. Kamu nyatet lagi kan? Boleh ambil. Dipilih. Yang penting jangan bilang terserah ya. Kamu terserah, ambilin buat aku yang mana aja. Nanti kamu ambilin nyampe rumah ngomong. Perempuan ya, the woman. Oke, sudah siap? Ada apa? Ada yang jatuh. Oke, terima kasih. Yang paling rapi. Sekarang yang bisa menjawab pertanyaan kamu dapat hadiah. Karena hadiahnya banyak, kamu mau kasih ke anak-anak yang mungil, yang balita, bayi lihat tangan, kaget. Kaget kaki siapa? Ya Allah. Alhamdulillah, iya kamu punya kucing, tapi gak ada kucing kan di sini. Kamu mau ngeliat yang balita mungil-mungil yang ikut ngaji dapat hadiah nih, pilih. Iya. Ayo pilih, aduh bingung kamu, kasih aja di kamu. Kamu kasih aja ya, dia udah pilih. 1, 2, 3. Tenem. Ayo main mana ada? Boleh? Oke. Yuk sekarang kamu kasihin aja ya secara random ya. Ini buat Rumaisya. Mana lagi yang nih pilih 1. Ayo pilih yang mana? Oke. Mana lagi ya? Yang mana lagi ya? Boleh tuh 2 tuh. Ini yang mana? Ya. Kamu kegedean belum disebut mungil. Pilih hadiah. Oke, 1. Baik, masih ada hadiah yang banyak. Rapi. Sekarang kamu mau tanya siapa yang rumahnya paling jauh? Ada? Yang di Bintaro jauh nggak? Betul banget, paling sampai. Siapa yang rumahnya paling jauh? Ada yang di Bogor? Oh, ada. Di mana siapa? Pamulang. Wih, sampai kamu. Berapa lama kesininya? Gak tahu, boleh. Pamulang lumayan jauh. Oke, ada lagi? Siapa yang paling jauh? Ada yang di Depok? Wih, Masya Allah. Berapa orang itu? 1, 2, 3. Masya Allah. Kamu sering ke Depok? Berapa orang dari Depok? 5. Masya Allah, banyak sekali, luar biasa. Mana lagi? 3 doang? 3 aja. Mana lagi? Cuma 2. Pilih. Oke. Kamu dari mana? Kunciran. Lumayan. Oke, yang rapi. Mana? Oke. Baik, rapi lagi. Tenang, masih banyak. Sekarang yang paling rapi, yang bisa menjawab dapat hadiah. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri para penghuni surga?
Ayo maju, Rayyan. Tahu nggak? Pertama, ciri-cirinya seperti apa? Wajahnya juga seperti apa? Rapi. Sudah? Rapi. Bukan ciri-cirinya berlari. Berlari itu ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak ya. Baik. 1, 2, 2. Masih 2, 3. Ciri-ciri manusia di surga seperti apa? Boleh maju deh. Ada lagi? Boleh maju. Sabar. Orang sabar pasti kesal. Oke, ciri-ciri fisik orang di surga itu seperti apa? Mulai dari tingginya 30 cm atau 30 meter? Tadi ada di sini 30 cm, benar nggak? 30 cm sini. 30. Kalau di hasta berapa hasta? Hasta, ini hasta. Berapa hasta berarti? 60 hasta. Wajahnya bagaimana? Yang laki-laki bagaimana? Makin ganteng. Yang perempuan ada nggak orang jelek di sana? Ada. Silakan pilih, ambil 2. Yang bisa jawab ada 2. Rapi lagi. Pertanyaan berikutnya. Sudah siap? Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebutkan 2 kenikmatan di surga? Rapi. 2 kenikmatan yang tadi kamu udah ceritain di surga ada apa aja sih? Yuk, 1. Buat aku sendiri. 2. 3. Semangat banget dari tadi nih anak solehan nih. Yuk coba kita. Aduh, sampai semangatnya jatuh ke sana semua. Assalamualaikum. Namanya siapa? Nadifa, nama panjangnya? Salah. Coba ulang, nama panjangnya? Salah. Nama panjang. Kamu kalau ditanya namanya siapa? Aku. Nama panjangnya aku. Gitu. Ya, coba. Namanya siapa? Nama panjang? Nadifa. Sudah siap Nadifa? Nama panjang bukan nama lengkap ya. Kalau nama lengkap baru yang tadi Nadifa sebutkan. Nadifa, sebutkan 2 kenikmatan surga yang kamu bikin pengen masuk ke dalamnya. Tidak susah-susah membuang kotor dan tidak perlu membuang kotor. Yang kedua, bisa memakan buah tanpa harus memanjatnya. Masya Allah. Ambil 2 hadiahnya. Barakallahu fiik. Rapihin lagi. Sudah siap? Boleh rapi lagi. Wah, tersekongkol dengan kakaknya. Ya, ini namanya berbagi ya. Baik, yang paling rapi. Pertanyaan berikutnya sudah siap? Siapa yang bisa menyebutkan 1 cara yang tadi kamu sebutkan agar kita masuk ke dalam surga melalui jalur siapa? Kalau kita mau masuk ke sebuah perusahaan besar, kalau kita mau masuk ke sekolah-sekolah ternama, harus ada orang dalam. Nah, kalau kita mau masuk surga, orang dalamnya siapa? Yuk, yang bisa sebutkan rapi. 1, 2, 3. Siapa sudah dapat hadiah ya? Udah. Berin udah. Yang belum dapat hadiah sama sekali siapa? Zahra, boleh maju. Assalamualaikum.
Namanya? Sekolah di mana? Di mana? Oh, nggak tahu. Ini daerah mana itu? Oh, yang ada pintunya ya? Oh, yang ada jendelanya? Ada gerbangnya? Oh, yang itu ya? Yang itu pokoknya. Baik, pertanyaan untuk Zahra, sudah siap? Tadi kamu menyebutkan gimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga melalui jalur orang dalam. Orang dalam ini siapa? Orang tua. Benar? Benar nggak? Benar. Kalau silakan diambil dua. Rapi. Kalau orang tua nyuruh kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang tua nyuruh keburukan, apa yang harus kita lakukan? Contoh, rapi. Orang tua nyuruh kita untuk melaksanakan sholat, apa yang harus kita lakukan? Ini buat pertanyaan, nanti dapat hadiah. Yang kedua, orang tua nyuruh kita mencuri pohon mangga yang ada di tetangga sebelah, apa yang harus kita lakukan? Kan katanya kalau kita mau masuk surga harus taat sama orang tua. Berarti apakah dengan mencuri disuruh orang tua kita juga harus taat? Tapi hitungan ketiga yang tahu angkat tangannya 1, 2. Iya, yang belum dapat angkat tangannya. Wush. Siapa itu namanya? Maju anak solih. Nama kamu pasti Uzam, betul? Wih, tahu kan? Itu kalau alisnya tebel, kalian bisa tahu nama orang. Ngelihat dari sini. Uzam, kelas berapa kamu nak? Kelas 4 sekolah di mana? Nama sekolahnya apa? Oh, nggak tahu. Baik, sudah siap? Kira-kira kan kita disuruh nih tadi berbakti sama orang tua biar masuk surga. Tapi kalau kita disuruhnya sama orang tua ngambil pisang di situ, boleh nggak yang punya orang? Terus bolehnya itu yang bagaimana? Disuruh sholat atau diperintahkan untuk hal-hal yang baik. Kalau disuruh nyembur ke sumur boleh nggak? Ikutin nggak? Kalau disuruh jahilin anak tetangga boleh nggak? Disuruh ngumpulin kucing? Ngumpulin kucing. Ya, baik. Karena telah berhasil Uzam, silahkan dipilih, ambil 2 hadiahnya. Alhamdulillah, baik adik-adik. Kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang kamu sampaikan di sini menjadikan kita bercita-cita senantiasa masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan salah satu caranya, gimana caranya tadi? Berbakti kepada orang tua. Buat yang suka ngelakuin kesalahan, segera meminta maaf. Karena kata Nabi apa? Celaka mereka yang masih punya orang tua tapi nggak bisa masuk surga. Karena apa? Karena mereka durhaka. Baik, yuk sebelum kagum suruh kalian doa kafaratul majlis, kagum mau kalian rapi-rapi. Hitungan ketiga semuanya rapi. 1. Alat tulisnya mulai disimpan ke dalam mobil, ke dalam tas. Ke dalam tas. 1, 2, 3. Adik-adik, kamu dari tadi ngomong terus, haus nih. Boleh minum nggak? Minum itu sambil pakai tangan kanan, baca bismillah. Nangguknya berapa kali? 3 kali bismillah. Kenapa harus ada ahnya? Bapak-bapak kalau habis ngopi tuh gitu ya. Alhamdulillah. Masih haus enggak? Masih haus? Minum lagi.
Masih haus? Minum lagi. Masih haus? Udah kembung. Waduh, nanti jadikan kembung kamu ya. Yang paling rapi, kakinya disiram, tangannya ditumpuk, kandung titik ke sana adik-adik. Kalau ada sampah di bawah kita, diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kantung. Contoh, mau sampah, dikucil-kucil, lipat-lipat, masukkan ke dalam kantung. Nanti di luar kalau ada tempat sampah, dibuang ke tempat sampah. Baik, yang paling rapi, ya nanti. Yuk, bagus. Kemudian, yuk kita tutup, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an